Sebagai sosok pejuang tangguh, kamu memang dituntut mandiri dan berdiri sendiri. Tidak mau merepotkan orang lain membuatmu enggan untuk meminta bantuan. Ini adalah bukti jika kamu memang sosok yang benar-benar mandiri. Kemandirianmu sudah tidak diragukan lagi, semenjak masa kecil, kamu sudah dibentuk untuk tidak bergantung pada siapapun. Semasa kecilmu kamu dipaksa untuk berjuang sendiri dalam hal apapun, dari ketidakmampuan orang tuamu, menjadikan setiap keinginanmu harus tertunda, dan pada akhirnya, kamu harus mewujudkannya sendiri. Ketika semua teman sebayamu sudah memiliki mainan, kamu hanya menelan ludah, kamu hanya bisa melihat teman-temanmu memainkan mainannya. Sesekali, kamu meminta kepada orang tuamu, namun, yang kamu dapat hanya kemarahan dari orang tua, bukan mendapatkan apa yang kamu inginkan, tapi sebuah trauma yang kamu rasakan, bahkan, trauma batinmu masih membekas sampai saat ini. Sesekali juga, kamu mencoba untuk meminjam kepada temanmu, luka batin pun semakin melebar karena keinginanmu meminjam mainan mendapatkan penolakan. Keadaanmu yang selalu tertinggal dari teman-temanmu semasa kecil menjadikanmu seorang anak yang sering mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan. Kamu dikucilkan oleh teman-temanmu, dibully, bahkan kamu seringkali ditinggalkan oleh teman-temanmu. Namun kamu tetap menampilkan ketegaran pada wajahmu, sesekali kamu melucu dan tertawa untuk menyembunyikan luka yang begitu menyayat perih di hatimu. Kejadian beruntun di masa kecilmu tersebut menjadikanmu sosok pendiam dan pemalu, seolah-olah, tidak ada satupun orang yang dapat mengerti dan memahamimu, kamu menjadi anak kecil yang begitu asing dan terasing. Apakah kamu masih mengingat kejadian di masa kecilmu yang admin sebutkan di atas? Itulah edukasi semesta yang membentukmu menjadi seorang pejuang tangguh, gemblengan kehidupan yang kamu dapatkan sewaktu kamu masih kanak-kanak menjadikanmu sebagai sosok yang mandiri, kamu dituntut untuk tidak bergantung kepada siapapun, bahkan kepada kedua orang tuamu. Kamu berjuang sendiri untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan, berdiri sendiri tanpa bertumpu pada pihak lain. Lihatlah apa yang kamu miliki saat ini, kamu mendapatkannya sendiri, melewati banyak kesulitan, setiap tantangan dan rintangan kamu lewati seorang diri untuk mencapai apa yang kamu miliki saat ini. Apa yang kamu minta pada orang tuamu semasa kanak-kanakmu, kini kamu mampu membelinya sendiri. Bahkan, kamu justru mampu membelikan apa yang orang tuamu butuhkan. Lihatlah kendaraanmu, itu adalah hasil kerja kerasmu seorang diri, lihatlah ponsel yang kamu pegang saat ini, kamu membelinya dengan keringatmu sendiri, dan mungkin, untuk mendapatkan pasangan pun kamu tidak mendapat bantuan dari siapapun. Kamu benar-benar menjelma sebagai sosok yang begitu kuat, tangguh dan tahan banting. Keberanianmu berjuang seorang diri pun tidak diragukan lagi, kamu adalah sosok si pengambil resiko dan siap bertanggung jawab akan segala konsekuensinya. Sampai saat ini, di usia dewasamu pun masih berjuang sendiri untuk berdiri di atas panggung kepemimpinan. Berkali-kali membangun relasi untuk bekerja sama dalam meraih kesuksesan, kamu justru menjadi korban manipulasi, dan tidak jarang, kamu justru dimanfaatkan. Seolah-olah, kamu memang terlahir sebagai seorang pejuang tangguh yang dituntut untuk melewati rintangan dan tantangan hidup seorang diri. Selain itu, trauma batin yang begitu banyak menumpuk di dalam dadamu menjadikanmu sosok yang menutup diri. Tak seorang pun tahu akan masalahmu, dalam benakmu berkata, aku pasti bisa melewati ini semua, aku akan berjuang. Meskipun dalam dirimu menyimpan banyak luka, kamu tetap mampu menetralisir energi negatif di sekitarmu. Kamu dengan mudah mengubah orang di areamu menjadi semangat kembali, hanya dengan kata-kata yang keluar dari mulutmu. Temanmu yang awalnya tidak bergairah, seketika berubah, memiliki semangat baru dan termotivasi oleh kalimat-kalimat yang kamu lontarkan. Kata-katamu bagaikan mantra ajaib yang mampu menetralisir energi negatif di mana kamu berdiri. Ini adalah salah satu kehebatan yang kamu miliki, meski batinmu penuh luka, tapi kamu mampu menyembuhkan luka orang lain. Dari situlah kamu memiliki banyak teman, kamu juga menjadi tempat curhat bagi banyak orang, bahkan, tidak jarang, dengan wawasanmu yang luas, kamu sering dimintai pendapat oleh orang yang lebih tua dari usiamu. Tidak dipungkiri, dengan edukasi kehidupan yang kamu dapatkan semenjak masa kecilmu, kamu menjadi seorang yang memiliki kedewasaan yang melampaui usiamu. Seperti yang admin katakan di awal video, sampai saat ini, kamu pun masih berjuang seorang diri. Apapun yang kamu inginkan, kamu berjuang seorang diri, mencoba berkolaborasi dengan orang lain pun kamu merasa percuma, bukan mempercepat apa yang kamu inginkan, justru mereka memperlambatnya karena mereka memanfaatkanmu dan memanipulasimu. Lalu, bagaimanakah kondisi Leo di hari Rabu, bulan Desember, tahun 2024 ini? Di video kali ini,
admin akan memberikan prediksi ramalan zodiak Leo perihal cinta, karir, keuangan, peruntungan dan kesehatan pada hari ini, Rabu, tanggal 18 Desember tahun 2024. Admin membaca prediksi ramalan zodiak Leo pada hari Selasa, tanggal 17 Desember tahun 2024. Disclaimer, jangan jadikan prediksi ini sebagai acuan yang pasti dalam menjalani kehidupan, karena ini hanya sebatas prediksi yang bisa terjadi atau tidak terjadi sama sekali, semua tergantung kesadaranmu. Sebelum lanjut videonya, bagi teman-teman yang baru menonton video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan prediksi terbaru dari channel kami. Berikut ulasan selengkapnya, simak video ini sampai selesai. 1. Cinta. Kemandirianmu memang sudah tidak diragukan lagi, meskipun kamu sudah berkeluarga, kamu masih saja harus berjuang sendiri untuk mendapatkan sesuatu. Pasangan yang semula ingin kamu jadikan kolaborator dalam mendapatkan apa yang kamu inginkan, ia justru bergantung kepadamu. Bukannya bekerja sama untuk mendapatkan, justru seringkali pasanganmu menghabiskan apa yang kamu dapatkan. Tentunya, ini menjadi beban berat dalam batinmu, selain berjuang seorang diri, kamu juga tidak mendapat dukungan dari pasanganmu. Bahkan, kerja kerasmu pun justru tidak dihargai sama sekali, sebesar apapun tenaga dan pikiran yang kamu keluarkan masih saja dibanding-bandingkan dengan orang lain. Jika saja kamu tidak memiliki kesabaran yang begitu besar, mungkin bangunan rumah tanggamu sudah runtuh. Bahkan, ada beberapa Leo yang sudah memutuskan untuk berpisah karena begitu berat beban yang ditanggung sendiri. Bagi sebagian Leo yang masih pacaran, saat ini, kamu merasa jika kamu bukan orang yang diprioritaskan oleh kekasihmu. Selain membalas chatmu terlalu lama, ia juga lebih mementingkan jalan bersama teman-temannya, ajakanmu tidak diindahkan. Hal ini membuatmu sedikit merasa kecewa dan menimbulkan banyak kecurigaan dan pertanyaan di kepala. Intuisimu pun berkata, apakah kebaikan dan kesetiaanku akan disia-siakan kembali? Bagi sebagian Leo yang masih single, saat ini kamu memang memiliki kedekatan dengan seseorang, namun, kamu masih merasakan sedikit keraguan akan orang tersebut. Selain tidak meyakinkan, ia juga sepertinya belum memiliki kesiapan untuk menjalin hubungan asmara denganmu. Perjuanganmu belum berakhir, mungkin, kamu perlu sedikit kesabaran akan seseorang yang ada saat ini. Tidak perlu terburu-buru dan jalani saja, biarkan saja mengalir sesuai alurnya. 2. Karir. Sebenarnya, kamu adalah sosok yang disukai oleh atasanmu, dan kamu juga tidak memiliki masalah dengan atasanmu. Hanya saja, ada saja orang yang terlihat iri dengan keberadaanmu di tempat kerja, seolah-olah, dia menganggap jika kamu adalah ancaman baginya. Untuk menghadapi hal ini, kamu tidak perlu bereaksi, usahakan kondisimu untuk tetap memancarkan energi positif dan tidak terpancing untuk meluapkan kekesalanmu. Bagi sebagian Leo yang memiliki usaha atau bisnis, saat ini, kamu merasa jika kamu memang berjuang seorang diri, karena orang yang kamu ajak kerjasama seolah tidak mengerti kedisiplinan, tidak bisa dipercaya dan tidak memegang komitmen. Ini adalah pelajaran penting buatmu, kamu bisa saja bekerja sama dengan orang lain, namun, kamu perlu memahami jika orang yang kamu ajak bekerja sama benar-benar memiliki visi dan misi yang sama dengan tujuanmu ke depannya. Bagi kamu yang masih belum mendapatkan pekerjaan, disarankan agar kamu mempertimbangkan kembali akan rencana yang kamu buat. Jika kamu mau membuat usaha mandiri, buatlah usaha yang semampu dan sebisamu, jangan paksakan dirimu sampai harus mengambil pinjaman uang pada bank. 3. Keuangan. Jika dilihat secara energi, kamu memang sedikit merasakan kebingungan akan kondisi finansialmu. Saat ini, kamu sebenarnya memiliki uang lebih, hanya saja, ada beberapa janji yang harus kamu tepati, dan bukan kebetulan, keputusanmu beberapa minggu yang lalu membuat kamu bingung sendiri. Jika ditotal, uangmu saat ini memiliki sisa untuk membayar semua tanggungan dan janjimu kepada beberapa orang, namun, ada kendala akan uang yang kamu percayakan pada seseorang. Ketika kamu tagih, ia justru minta waktu yang tidak tepat dengan kebutuhanmu beberapa hari ke depan, sehingga, ini sedikit membuatmu merasa gelisah. Karena kamu paling anti jika tidak menepati janji pada beberapa teman yang sudah disepakati bersama sebelumnya. Namun, kamu disarankan agar tidak terlalu cemas, sebaiknya, komunikasikan dan bicaralah apa adanya, bisa jadi, orang yang kamu beri janji akan memberimu pemakluman. Kamu adalah sosok yang pandai mencari uang, kelihayanmu dalam mendapatkan uang tidak diragukan lagi. Namun, kamu memiliki kekurangan dalam mengatur keuanganmu,
kamu seringkali membuat keputusan yang tumpang tindih, yang akhirnya membuatmu bingung sendiri. Selain itu, kamu juga masih ceroboh dalam menggunakan uangmu. Kamu seringkali tidak berpikir terlebih dulu dalam membelanjakan uangmu. Keoptimisanmu dalam mendapatkan uang memang baik, kamu memang memiliki kepercayaan diri jika uang bisa kamu dapatkan kembali. Namun, kamu juga harus bisa mengendalikan pengeluaranmu. Dengan begitu, kamu tidak akan kebingungan jika ada kebutuhan mendadak. Cobalah untuk terus memperbaiki manajemen keuanganmu agar kedepannya kamu tidak terlalu ruwet dengan masalah finansialmu. 4. Peruntungan. Kamu tidak perlu ketakutan dan khawatir akan segala sesuatu yang belum terjadi. Jika kamu mau melihat bagaimana perjalanan hidupmu sebelumnya, setiap apa yang kamu takutkan justru tidak terjadi sama sekali. Sebaliknya, kamu mendapatkan pertolongan dan bantuan yang tidak kamu duga sebelumnya. Selain itu, meskipun kamu mendapati kesulitan-kesulitan, kamu juga dapat melewati dan mengatasinya dengan baik. Jadi, saat ini kamu tidak perlu menakutkan akan masa depanmu, fokuslah pada apa yang bisa kamu lakukan saat ini. Dengan demikian, kamu sudah memulai untuk mengkreasikan masa depanmu yang sesuai keinginanmu. Kamu juga tidak perlu berkecil hati jika sampai saat ini kamu belum mendapatkan apa yang kamu inginkan. Teruslah berproses untuk mewujudkan apa yang kamu inginkan. Nikmatilah prosesmu sebagaimana kamu akan menikmati hasilnya. Dengan begitu, semesta pun akan memberimu dukungan dalam setiap langkahmu, dan pastinya, kamu akan diberi kemudahan dalam menjalani prosesmu. Dan di hari ini, kamu akan meraih sesuatu yang saat ini ada dalam imajinasi pikiranmu. Mungkin ini bukan hal yang begitu besar, namun, ini akan membuatmu merasakan kebahagiaan. Selain itu, apa yang sedang kamu pikirkan saat ini akan diberi jalan, langkahmu akan dipermudah pada jalur yang sesuai dengan arah tujuanmu. Rejeki besar adalah potensi yang sangat mungkin kamu dapatkan di setiap saat, hal tak terduga akan segera kamu rasakan. 5. Kesehatan. Jagalah kesehatanmu. Karena cuaca saat ini masuk ke dalam musim penghujan, makanlah dengan tepat waktu, dan jangan menyiksa dirimu sendiri. Cobalah untuk memperbaiki pola makanmu, agar kamu dapat makan dengan teratur lagi. Sayangilah dirimu sendiri, karena kesehatanmu, hanya kamulah yang dapat memahaminya. Sediakan jas hujan ketika bepergian, jangan terus-menerus hujan-hujanan, walaupun kamu adalah orang yang menyukai hujan, kamu juga perlu menjaga kesehatanmu itu. Pembacaan ini berdasarkan energi zodiak Leo secara keseluruhan atau umum, mungkin tidak resonet bagi sebagian Leo, namun, mungkin resonet bagi sebagian Leo lainnya. Karena ada banyak energi yang sangat mempengaruhi ketika seseorang dilahirkan, dari tanggal lahir, bulan, tahun hingga cuaca, mohon untuk dimaklumi atas keterbatasan kami, karena akan sangat panjang jika dibahas semuanya. Demikian sedikit ulasan hasil pembacaan energi Leo hari ini, Rabu, tanggal 18 Desember tahun 2024, semoga video ini bermanfaat, jadikanlah sebagai doa dan motivasi agar semakin menambah semangat dalam meraih apa yang diinginkan. Mudah-mudahan apa yang kamu cita-citakan segera terwujud dalam waktu dekat, amin. Terima kasih.